Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Zuyina pada materi Matematika Wajib kelas 10. Dan kali ini kita akan membahas materi bagian kedua bab 7 berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang mana perbandingan trigonometri ini adalah trigonometri dasar yang akan kalian pelajari selanjutnya pada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi lagi. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Jadi, dasar dari trigonometri itu berlaku pada segitiga siku-siku. Sekarang perhatikan gambar. Nah, di sini terdapat segitiga siku-siku dengan sudut lancipnya alfa, kemudian sudut lancip yang lainnya beta, dan siku-siku. Nah, di sini ada panjang sisi miring 13, sisi tegak 5, dan sisi datar yang belum diketahui. Bagaimana cara mencari sisi datarnya? Tentunya kita harus mengetahui bahwa segitiga siku-siku ini untuk mencari salah satu sisi adalah menggunakan Pythagoras yang telah kalian pelajari pada pembelajaran di sekolah dasar. Ya. Pythagoras bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di mana C ini adalah sisi miring, kemudian A dan B-nya adalah sisi tegak dan sisi datarnya. Atau sisi-sisi selain sisi miringnya, gitu. Nah, jika berada di segitiga ini, alfa ini menghadap sisi yang Ibu sebut dengan A, kemudian beta menghadap sisi B, dan sudut siku-sikunya Ibu misalkan dengan gamma menghadap sisi miring yang Ibu sebut dengan C. Jadi alfa berhadapan dengan A, beta berhadapan dengan B, dan gamma berhadapan dengan C. Sehingga berlakulah Pythagoras untuk mencari sisi datarnya ini. Nah, kita misalkan bahwa tanda tanya itu adalah X. Maka untuk mencari X-nya adalah akar dari sisi miring dikuadratkan dikurangi dengan sisi tegak dikuadratkan. Sesuai dengan Pythagoras bahwa untuk mencari A berarti akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Untuk mencari B berarti akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat, sedangkan untuk mencari C, akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika tanpa kuadrat di C-nya berarti harus diberi akar, gitu ya. Paham? Sehingga bisa kita masukkan
Akar dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25 sama dengan akar 144 atau sama dengan 12. Sehingga X ini kita dapatkan 12 satuan. Nah, sekarang dasar dari trigonometri ini kalian harus memahami dan menghafalkan 3 unsur ini yang paling utama, yaitu sin demi, cos sami, tan desa. Sin demi artinya trigonometri sin itu adalah depan per miring. Cos sami berarti cos itu adalah samping per miring, sedangkan tan atau tangen adalah depan per samping. Sin demi, sin depan miring, cos sami, cos samping miring, tan desa, tan depan samping. Yang dimaksud dengan depan miring adalah depan dari sudut itu per miring dari sudutnya. Cos juga sama, samping dengan miring, tan depan dengan samping. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Nah, dari segitiga yang sudah kita cari tadi, di sini kita akan mencari perbandingan atau rasio trigonometrinya. Jadi trigonometri itu ada 6, yaitu sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotan. Ibu ulangi, sin, cos, tan. Tan ini bisa dibaca tangen atau tan, ditulis dengan tan atau TG. Kemudian kosek. Kosek ini singkatan dari kosekan. Sin tadi adalah sinus, cos itu kosinus, tan itu tangen, kosek itu kosekan, sek itu sekan, kotan itu kotangen. Berarti ada 6 yang harus kalian hafal dan pahami. Sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, sekarang akan kita cari berapa sin alfanya. Alfanya di sini. Sudutnya alfa di sini. Kita akan mencari sin alfa. Berarti sin tadi apa? Sin demi, depan miring, berarti depan per miring. Sin depannya adalah 12, miringnya 13. Berarti sin alfa adalah 12 per 13. Diingat-ingat, depan dari sudut itu sendiri, alfa. Depannya berarti ya depan ini. Miring berarti garis atau sisi yang miring. Berarti sisi yang lainnya adalah samping atau sampingnya sudut. Sampingnya sudut, miringnya, depannya. Sesuai dengan sudut pandang dilihat dari alfa. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari cos. Cos itu cos sami, samping miring, berarti samping per miring. Sampingnya alfa berapa? 5, miringnya 13. Berarti cos alfa adalah 5 per 13. Tangen, tan desa, depan samping. Depannya 12, sampingnya 5. Berarti tangen alfa adalah
12/5. Di mana alfa ini sudut ya. Jadi apapun simbolnya, alfa, beta, gamma, theta, dan seterusnya, kita harus melihat dan mencari sin konstan dan perbandingan lainnya melalui sudut pandang dari sudut itu sendiri. Dan besarnya itu sesuai dengan sisi-sisi yang berada pada segitiga itu. Paham? Oke, sekarang sin konstan tadi sudah ya. Sin demi, cos sami, tan desa. Kemudian, bagaimana jika mencari kosekan, Bu? Kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Ingat-ingat, kosekan kebalikan dari sin. Berarti kalau sin itu demi, kosekan adalah mide. Sin depan miring, berarti kosekan itu miring depan. Atau langsung saja kalian membalikan angkanya, gitu ya. Jadi kalau sin alfanya 12/13, maka kosekan alfanya adalah 13/12. Selanjutnya untuk sekan. Sekan itu kebalikan dari cos. Jika cos itu adalah sami, berarti sekan itu misa, miring samping. Atau langsung kita balik dari cos. Cosnya 5/13, maka sekan alfanya adalah 13/5. Kemudian kotangen. Kotangen alfa itu kebalikan dari tangen alfa juga. Tan desa, berarti kotangen adalah sade, samping depan. Kalau tangen alfanya 12/5, maka kotangen alfanya adalah 5/12. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita akan mencari perbandingan trigonometri dari sudut beta. Masih dengan segitiga ini, tetapi sudut pandangnya dari sudut beta. Betanya di sini. Sehingga untuk mencari sin beta, sin depan miring. Depannya beta yang mana? Depannya yang ini, 5. Miring, tetap 13. Hanya pandangannya dari beta itu depannya yang 5. Kalau alfa tadi, depannya 12. Gitu ya. Sehingga sin beta adalah 5/13. Cos beta, cos sami, samping miring. Sampingnya 12, miringnya 13, berarti 12/13. Tan beta, tan desa, depan, samping. Depannya beta mana? 5. Samping 12, berarti tan beta adalah 5/12. Paham? Selanjutnya kita cari kosekan beta, berarti kita tinggal membalik. Kosekan betanya 13/5, sekan betanya adalah 13/12, kotangen betanya 12/5. Ya, paham? Kemudian, jika sudah, dari trigonometri yang sudah dihafalkan tadi ada 6 ya, sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Sinus kebalikan dari kosekan, kos kebalikan dari sekan, tangen kebalikan dari kotangen, dan sebaliknya. Nah, sekarang, jika trigonometri pada segitiga siku-siku ini kita hadapkan pada koordinat kartesius, seperti pada gambar ini, terdapat 4 segitiga pada diagram kartesius di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini, ini sumbu X ya.
Kemudian yang ke atas dan ke bawah ini sumbu Y. Yang berada di kanan atas itu semuanya bernilai positif karena X-nya juga positif, Y-nya positif. Di sini ini yang dinamakan kuadran 1. Kemudian sebelah kirinya atau yang berada di kiri atas koordinat kartesius dengan sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif. Segitiganya berada di sini atau daerahnya berada di sebelah kiri atas ini. Ini dinamakan kuadran 2. Kemudian bawahnya dengan X negatif dan Y negatif, ini kuadran ketiga. Dan yang di sebelah kanan bawah dengan sumbu X dan sumbu Y dan X-nya ini positif, Y-nya negatif, itu kuadran keempat. Jadi kanan atas kuadran 1, kiri atas kuadran 2, kiri bawah kuadran 3, kanan bawah kuadran keempat. Dan diingat-ingat dalam perbandingan trigonometri pada kuadran 1 semuanya positif. Jadi semua perbandingan trigonometri di kuadran 1 positif. Sin positif, cos, tan, kosekan, kotangen, sekan, semuanya positif. Oke? Sedangkan di kuadran kedua, yang positif hanya sin dan kebalikannya. Sin dan kosekan. Sehingga yang lain negatif. Berarti di kuadran kedua, sin positif, cos negatif, tan negatif, kosekan positif, sekan negatif, kotangen negatif. Paham? Kuadran 2 yang positif hanya sin dan kebalikannya, sin dan kosekan. Kemudian di kuadran yang ketiga, yang positif hanya tangen dan kebalikannya. Berarti yang lainnya negatif. Sin negatif, cos negatif, kosekan negatif, sekan negatif, dan yang positif tangen dan kotangen di kuadran ketiga. Kemudian di kuadran keempat, yang positif hanya cos dan kebalikan, berarti cos dan sekan. Sin negatif, tangen negatif, kosekan negatif, kotangen negatif. Yang positif hanya cos dan sekan. Oke, ya, pelan-pelan. Jadi, ketika ada segitiga-segitiga atau suatu permasalahan segitiga siku-siku yang bertuliskan bahwa nilai tersebut itu negatif misalnya. Misalnya gini, contohnya, tangen dari sudut F di sini adalah negatif 4/5. Ada tanda negatif di sebelum angka. Nah, negatif ini menunjukkan bahwa tangennya berada di kuadran 2 atau kuadran 4. Sebelum saya memberikan petunjuk bahwa ini di kuadran 2, terlebih dahulu kalian harus melihat tanda negatif di depan angka
karena trigonometrinya adalah tangan, maka otomatis kalian harus berpikir bahwa tangan yang menghasilkan negatif itu kuadran berapa? Kuadran 2 dan kuadran 4. Karena kuadran 3 tangannya positif, kuadran 1 tangannya positif. Paham ya? Nah, jadi hanya ada dua kemungkinan bahwa tangan yang hasilnya negatif 4/5 itu adalah di kuadran 2 atau 4. Nah, di sini Ibu memberikan pengecualian di sini. Kita tuliskan karena Ibu melihat dari segitiga ini ya, sudut F ya. Nah, Ibu ambil dari sini. Tangan F, tan depan samping. Depannya kan 4 satuan, sampingnya 5 satuan, berarti 4/5. Dan karena sudut F berada di kuadran 2, maka Ibu memberikan tanda negatif di sini. Sehingga tangan dari sudut F adalah negatif 4/5. Gitu. Kemudian kalau dicari dari FE-nya ini. FE ini 5 satuan luas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan negatif 5 satuan luas. Karena panjang itu selalu bernilai positif. Panjang dari suatu sisi itu selalu bernilai positif. Tidak mungkin kalian menyebutkan bahwa panjang tiang bendera adalah negatif 100 meter. Tidak mungkin. Karena panjang itu selalu positif. Sehingga FE di sini 5 satuan luas, bukan negatif 5 satuan luas ya. Yang membedakan di sini bukan pada panjangnya, tetapi pada sudutnya yang diberikan negatif. Meskipun panjang itu selalu positif, meskipun di sini 4, di sini 5, dan di sini angka positif. Jika kita mencarikan tan desa, tan depan samping 4/5 positif, tetapi harus kita lihat sendiri sesuai dengan kuadrannya. Jadi yang memberikan efek negatif itu sesuaikan dengan posisi ya. Jika berada di kuadran kedua berarti tangannya itu negatif. Sehingga bukan 4/5 tetapi negatif 4/5. Oke. Ya, pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Silakan dipahami pelan-pelan dan dihafalkan untuk pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tugas dikerjakan dengan baik. Ibu akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.